Oke, selamat pagi bersama saya Aziz Dwi Jayansa. Hari ini saya berada di UPT TPA Serabah Bedungan Trenggalek, dan hari ini saya bersama Mas Doni. Beliau adalah kepala yang mengelola TPA Serabah Trenggalek. Selamat pagi Mas Doni. Selamat pagi Mas Aziz. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya, Mas Doni, terima kasih sudah mengizinkan kami untuk berkunjung di TPA Serabah Trenggalek ini. Mungkin bisa dijelaskan Mas Doni, gimana sih proses awal sampah itu bisa dia tersentral di sini, sampah yang ada di seluruh Trenggalek ini bisa tersentral di sini. Mungkin prosesi alurnya itu seperti apa? Monggo dijelaskan. Oke. Kalau secara singkat bisa dijelaskan, sampah itu dari masyarakat masuk ke TPS. Nah, setelah di TPS diangkut menuju sini. Di sini langsung. Iya. Oh, jadi dari masyarakat, kemudian tempat pembuangan sementara, kemudian masuk ke sini. Untuk ketika ke sini Mas, alurnya juga nanti berawal dari mana ini? Misalnya dari awal startnya itu di mana itu startnya? Kalau mulai masuk sini, start itu di Jembatan Timbang yang di sebelah sana. Ada timbangannya berarti ya. Iya. Jadi truk masuk ditimbang, berat kotor. Iya. Setelah itu mereka masuk ke bak sampah untuk menurunkan muatannya Di bak sampah belakang itu ya Mas ya. Setelah itu dia kembali lagi untuk ditimbang kondisi bersih, kondisi sudah tidak kosong ya, sudah kosong. tidak muat lagi Iya. sampah gitu. Oke. Nah, setelah itu di bak sampah ada juga proses untuk memadatkan sampah itu sekaligus untuk diratakan. Untuk diratakan yang sistem apa tadi Mas? Kontrol. Iya, kita memakai sistem kontrol landfill. Jadi Landfill. jadi Bisa dijelaskan mungkin kontrol landfill itu seperti apa? jadi sampah itu nanti begitu datang dipadatkan, terus setelah sekitar 30 cm sampai 50 cm akan kita timbun dengan tanah. Oh, jadi ditimbun dengan tanah, diratakan nggih. Nggih, ditimbun lagi dengan tujuan untuk mengurangi penguapan dari gas metan, karena gas metan itu menyebabkan efek rumah kaca. Gubangan yang luar biasa besarnya ini yang menampung sampah Trenggalek semua berakhir di sini. Nah, Mas Doni, mungkin bisa dijelaskan ini kurang lebih untuk gubangan apa yang namanya? Ya, ledokan atau gubangan ini luasnya berapa? Jadi kalau perkiraan sekitar 100 meter kali 150 meter Mas. Terus untuk dalaman ini sekitar 30-an meter. 30 meter. Iya. Jadi bisa dilihat sebetulnya yang tadi yang sudah tertutup apa rumput itu. Zona pasif. Zona pasif namanya ya Mas ya. Zona pasif itu dulu sampah. Nah, itu sampah. Nah, semakin ke sini ini apa Mas? Zona aktif. Iya, ini zona aktif. Jadi yang sampah baru ditimbun di sebelah sini, nanti secara periodik kita tutup dengan tanah. Dengan tanah. Gas metannya. Nah, ini jadi sistem kontrol landfill ini bisa dijelaskan yang tadi itu pipa-pipa itu Mas, silakan dijelaskan itu. Pipa-pipa itu jadi di bawah itu ada semacam akar juga dari pipa yang nanti kita sedot untuk gas metannya yang kita salurkan ke rumah penduduk tadi. Yang tadi sudah dijelaskan ya. Jadi itu pipanya bisa dilihat masyarakat Trenggalek. Jadi di situ ada instalasi di bawah tanahnya itu ada yang nanti yang nyedot atau menyerap gas metan. Jadi ini sudah menggunakan metode ramah lingkungan sehingga sampah sendiri sebetulnya mempunyai dampak polusi udara. Jadi di sini sudah menggunakan itu sehingga gas metan itu tadi dikelola dan sampai ke masyarakat ya Mas ya. Oke. Untuk perharinya Mas, kira-kira berapa sih? Saya melihat sampahnya yang Trenggalek kayak gini seharinya berapa ton? 50 sampai 60 ton. 50 sampai 60 ton, luar biasa. Saya sesuai dengan data, saya tahun berapa gitu saya membaca di artikel atau surat kabar online bahwasanya itu masih 30 ton. Sekarang tahun 2022 ini sudah masuk ke 50 sampai 60 ton. Luar biasa kenaikannya sampai 2 kali lipatnya. Jadi ini sesuai dengan populasi manusia. Kalau manusia tidak mau sadar akan bagaimana cara mengelola, mengurangi sampah secara mandiri di rumah, maka ini tidak akan mungkin bisa kita selesaikan bersama. Maka ini semua harus partisipatori masyarakat dan
pihak yang terkait. Untuk sampah ini sendiri, jadi apa namanya, ya langsung tidak dipilah, ya langsung dibuang di sini ya Mas? Ya, kalau pemilahan ada di TPS. Di TPS tadi ya. itu. Jadi langsung ditanam langsung dengan tanah ini Mas ya? Iya. Oke. Ini juga untuk istilahnya memperpanjang umur TPA, jadi dipadatkan dulu Mas. Jadi, iya. biar nanti tidak terlalu menggunung. Menggunung. Jadi apa Mas? Untuk terkait tadi itu usia bak sampah ini prediksinya Mas, prediksinya. Kalau dulu waktu perencanaan awal itu sampai 2025. Tapi, 2025. Mungkin dengan prosesan yang teratur mungkin kita bisa sampai 2030. 2025 sampai 2030 bak sampah. Ketika ini nanti sudah penuh nih Mas, kira-kira ya tetap membuat dengan sistem cara ini atau bagaimana? Nah, nanti mungkin di bak sampah yang lama itu nanti kita gali lagi. Kan sampahnya sudah jadi kebanyakan jadi tanah itu nanti. Oh gitu. Pupuk kita buang di bak sampah yang lama di sebelah sana. Jadi tetap ada limitnya masyarakat Trenggalek. Jadi kalau kita tidak sadar akan bagaimana meminimalisir sampah, maka tetap ini bukan menjadi sebetulnya problem solving, kembali lagi pada kesadaran masyarakat. Jadi seperti itu. Mari peduli dengan sampah. Kalau sampah yang kita timbun di bak sampah itu, kita ada menanam semacam akar pipa. Nah, itu bertujuan untuk kita tarik gas metannya itu nanti kita salurkan ke rumah-rumah penduduk Mas Ajis. Oh, jadi sudah untuk keperluan kompor itu ya Mas? Iya, untuk memasak intinya seperti itu. Jadi penduduk di sekitar TPA Serabah ini istilahnya kita salurkan manfaat dari tadi ya, proses tadi itu ya Mas ya, proses gas metan tadi disaring dengan pipa saluran tadi. Terus kita juga punya instalasi yang kemudian ditarik blower yang kita salurkan ke rumah penduduk. Jadi penduduk di sekitar sini ini alhamdulillah sudah tidak perlu membeli gas LPG karena sudah memanfaatkan gas metan. Masak ini jadi seperti apa? Jadi sebelum masuk ke ruangan sini di luar itu ada semacam instalasi itu untuk memisahkan air dengan gasnya Mas. Oh, jadi sebelum dari yang ke sini, jadi di filter gitu ya Mas, dipisahkan untuk airnya. Memisah air dengan gasnya. Oh, sehingga nanti jadi gas metan ini ya Mas ya? Iya, jadi ditarik dengan blower yang ada di sebelah sini. Jadi blower ya mesinnya jadi. Mungkin bisa dipraktekkan Mas, ini memang benar-benar gas metan ini bisa dimanfaatkan secara manfaat guna seperti apa? Silakan. Ini luar biasa, jadi ramah lingkungan, dan ini sudah disebarluaskan di sekitar daerah masyarakat TPA Serabah Bendungan. Jadi seperti ini kita bisa lihat apinya menyala. Apinya biru seperti LPG. Mas. LPG ya, luar biasa. Jadi seperti ini, ramah lingkungan, dan ini bermanfaat sekali sehingga masyarakat bisa menggunakan ini, tidak perlu harus beli LPG, bisa mengirit gitu. Apalagi gas LPG mau naik katanya. Sampah itu ketika dikelola dengan baik, maka bisa berguna dan bermanfaat bagi kita semua, dan pastinya bumi ini juga akan lestari dan pasti terjaga dengan baik, dan semuanya tetap dengan gaya hidup ramah lingkungan. Selain dari gas metan itu sendiri, mungkin diproduksi dalam hasil apa lagi kira-kira? Terus di TPS itu kita juga ada beberapa TPS yang melakukan pemilahan Mas. Jadi sampah organik dan anorganik itu kita pilah. Nah, yang organik itu kita buat menjadi pupuk kompos. Jadi nanti ada di sana. Itu nanti kita proses dengan perlakuan khusus sehingga akhirnya menjadi pupuk kompos yang kita gunakan untuk di taman-taman kita Mas. Seperti di TGP, alun-alun, di median jalan di tengah jalan itu. Kita berada di tahap gudang ataupun proses pembuatan kompos. Jadi disinilah gudangnya yang akan diproduksi, jadi sampah-sampah yang sudah
terpilah ya Mas ya. Mungkin bisa dijelaskan Mas, lebih jelasnya bagaimana untuk prosesinya dari kompos ini sendiri. Ya, jadi sampah organik yang berasal dari TPS itu kita kumpulkan di sini. Setelah itu kita cacah pakai mesin pencacah. Setelah ini ya Mas ya, mesinnya ya. Mesinnya ini hasilnya seperti ini. Ini yang sudah cacahan ini Mas sudah ya. cacahan. Nanti kita lanjut ke ruang selanjutnya untuk dilakukan fermentasi. Iya, itu mungkin 1 bulan sampai 2 bulan akhirnya jadi kompos yang seperti itu Mas. Yang itu sudah jadinya sudah ya. Jadi, Mas, itu tinggal yang sudah aja. Tinggal ngayak. Oh, jadi mesin pengayaknya di situ. Yang di pojok itu ya. Oh, yang ini kemudian bisa didistribusikan langsung ke taman-taman yang ada di Trenggalek. Jadi seperti itu. Misalnya masyarakat mau minta nih Mas, bisa nggak? Boleh, monggo. Wah, jadi silahkan. Jadi masyarakat misalnya mau punya pupuk kompos, timbang beli nanti bisa ke TPA karena ini sebagai syaratnya Mas, syaratnya ya cuma untuk apa itu loh, sampling ini. Untuk sampling ya. Mungkin bawa sampah ya Mas ya. Mungkin bisa juga bawa sampah. Paling enggak yang sudah terpilah. Jadi paling enggak nanti masyarakat bisa punya partisipasi untuk saling peduli terhadap sampah. Jadi inilah sampah yang mungkin organik itu jadi tidak hanya terbuang sia-sia, jadi juga bisa digunakan untuk pupuk atau kompos. Difermentasi beberapa minggu ya, 2 mingguan kurang lebih ya. 1 bulan. 1 bulan. Jadi 1 bulan kemudian hasilnya itu nanti. Di tempat ini nih saya lihat TPA ini ya, kita lihat memang di seberang sana ada sampah, tapi saya merasa selama tadi saya keliling di TPA ini sejuk banget gitu, ada tamannya, bahkan memang rindang banget gitu. Mungkin ini gimana sih sejarahnya dulu mungkin? Ini dulu sampah Mas Aziz. Ini dulu sampah memang. Di bawah ini sampah. Luar biasa. Itu sampah pada tahun 2000 berapa ya? Mungkin 2008, 2009 akhirnya. 2010 itu mulai bertahap ada pembangunan sedikit-sedikit. Akhirnya bisa tertata seperti ini Mas. Oh, jadi yang kita pijak ini ya, maksudnya kita pijak ini sendiri, maksudnya mulai dari paving, taman, sampai tertatanya ruang seperti ini, taman ini, jadi memang dulu bawahnya ini sampah. Luar biasa, jadi dimanfaatkan dan ini benar-benar ditata. Kita lihat bagus sekali tamannya dan ini asri banget dan nggak merasa di sini maksudnya memang TPA tempat pembuangan sampah, tapi memang bersih banget dan ini sejuk banget saya berada di sini Mas. Nah, inilah maksudnya pemanfaatan sampah itu sampai sekreatif ini gitu loh, dibuat menjadi taman gitu, seperti itu ya Mas ya. Jadi dulunya itu ya Mas ya, jadi masih belum jadi kayak bak sampah itu ya? Itu belum ada ya. Terus jadi sampah masuk nih, alurnya masuk, cuma dibuang, iya, terus diratakan gitu aja. Diratakan. Jadi awalnya jadi latar belakangnya gitu. Jadi awalnya seperti itu. Jadi sampah sebelum ke sana ranahnya itu jadi dibuang di sini. Dan ini jadi tempat yang luar biasa, sejuk banget. Luar biasa. TPA Serabah Bendungan. Terima kasih Mas Doni. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, and the bright, blessed days, and dark, sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the skies, are also on the faces of people passing by. I see